Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qaumihi panjang 4 harokat atau 5, kesananya ada hamzah. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha
faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul ardh. Tuthirul la dhalulun tuthirul arda wa la tasbil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mangga sareng di ayat 67 di 23. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wa la bikrun awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin.
qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la dhalulun tuthirul ardh la dhalulun tuthirul ardha wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa id dan ingatlah qala ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi kepada kaumnya, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum dia telah memerintahkan kalian ang tadzbahu untuk menyembelih baqaratan seekor sapi betina. Qalu mereka berkata atau protes, atattakhiduna apakah engkau hendak menjadikan kami huzuan sebagai permainan guyonan. Qala Nabi Musa menjawab, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah an akuna untuk menjadi minal jahilin dari kelompok orang-orang yang bodoh. Ini adalah di antara sebab mengapa surat ini disebut surat Al-Baqarah, karena di dalam surat ini ada kisah tentang Al-Baqarah. Dan susunan ayat-ayat tentang Al-Baqarah ini di luar kewajaran manusia, tapi untuk standar Allah mah wajar. Jadi di ayat 67, ayat 71 ini menjelaskan bagaimana proses pemilihan Al-Baqarah sapi betina, tapi tidak disebutkan sebabnya kenapa Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Nah, dijelaskannya di ayat berikutnya, di ayat 72 sampai 74. Kan biasanya menjelaskan dulu latar belakang kronologinya kan, baru menjelaskan inti perintah menyembelih sapi itu. Tapi ini sungguh wajar bagi Allah, dan para ulama sepakat ini diantara bukti bahwa Al-Quran kitab Allah. Salah satu wujud Quran kitab Allah, sistematika ayatnya itu di luar kewajaran manusia. Kalau memang Al-Quran kitab manusia, pasti minimalnya seperti buku saya bab 1 misalkan khusus membahas konsep Tuhan, bab 2 khusus membahas konsep wahyu, bab 3 konsep manusia, konsep ilmu. Kalau Al-Quran ini seperti karya manusia, pasti setidaknya seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bab iman dulu gitu kan, sampai tuntas. Nah, ilmu, salat, tidak kan? Al-Quran itu dicampur.
Tapi uniknya ada tanasubnya, ada keterkaitan. Jadi antara ayat yang kemarin dengan ayat ini ada keterkaitannya. Keterkaitannya apa? Kemarin tentang yang dilaknat menjadi bangsa kera. Keterkaitannya adalah menjelaskan bagaimana keberanian mereka melanggar perjanjiannya, padahal sebelumnya sudah diancam mau ditindih dengan gunung. Dan terus bahkan antar surat pun ada keterkaitannya, nyambung. Jadi ini ibarat punten ya. Mungkin yang saya tahu ibarat sinetron preman pensiun lah. Penggalan-penggalan kan ya. Nantinya istilah adegan yang ini potong, samuna adegan ini, tapi berusaha disamu-samukan, cuma nggak nyambung gitu kan. Pertanyaan di adegan yang ini dijawab dengan adegan yang ini, tapi udah nggak nyambung. Ini beda konteks, ini beda konteks. Nah, Al-Quran itu nggak begitu. Meski adegannya beda-beda, tapi nyambung. Ini diantara mukjizat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Nah, mengapa Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi betina? Ketika ditanya oleh Bani Israel, ketika ada orang kaya yang terbunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Mereka datang ke Nabi Musa. Nabi Musa kan Nabi Allah, mungkin dia bisa bertanya kepada Allah, siapa sebetulnya pembunuh manusia orang kaya ini. Lalu Nabi Musa menjawab, sembelih sapi betina. Orang Bani Israel dah para linter bararanel tenyambung. Saya nanya siapa pembunuh, kok sembelih sapi gitu. Atattakhiduna huzwa. Nabi Musa balik menjawab, kamu kayak orang bodoh aja. Kalau kata Allahnya begitu ya begitu, amalkan. Jangan banyak protes. Inilah yang dikutip nanti di ayat-ayat berikutnya. Orang Bani Israel itu sami'na wa asaina, ngadengi mendengar tapi pinginnya membantah. Harusnya ketika kita menerima syariat firman Allah, titah Allah, sami'na wa ta'ana. Kayak Abu Bakar ketika kaum Quraisy menyaksikan, mana mungkin dalam satu malam dari Makkah ke Palestina bolak-balik. Zaman now saja, zaman sekarang mustahil ada pesawat yang langsung satu malam ke sana balik lagi, susah. Apalagi naik bus, apalagi naik ontak. Kata Abu Bakar, lebih dari itu pun saya akan percaya. Apalagi kan naik ke langit, udah naik ke langit, turun lagi ke bawah. Kecepatan model apa? Jadi dalam menyikapi syariat itu yang sudah jelas-jelas ada di Al-Qur'annya, di hadisnya, jangan kayak Bani Israel banyak protes, banyak nanya. Qalu, mereka juga mempertanyakan, ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Rabb kamu, yubayyin, hendaklah dia menjelaskan, lana, bagi kami, mahi, sapi yang mana itu. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu, sesungguhnya dia berfirman, Allah berfirman, innaha baqaratun, sungguh yang dimaksud itu adalah seekor sapi betina, la faridun, yang tidak terlalu tua, wala bikrun, tidak juga terlalu muda, awanun, pertengahan, baina dalik, antara itu. Usia berapa? Berarti usia berapa ya? 3-4 tahun. Faf'alu, kerjakanlah, ma tu'marun, apa yang diperintahkan kepada kalian. Ini dasar Bani Israil. Ini yang ketiga kalinya. Qalu, mereka bertanya lagi, ud'u lana, berdoalah engkau untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, yubayyin lana, hendaklah dia menjelaskan untuk kami, ma launuha, tadi nanya umurnya, sekarang nanya
warnanya. Yang gimana warnanya? Kan banyak sapi, ada sapi putih, sapi hitam, sapi coklat. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya dia, yaqulu, berfirman, innaha, sungguh sapi yang harus disembelih itu baqaratun, seekor sapi betina sofro, yang warna kuning, faqiun, yang cerah, launuha, warnanya, tasurru, membuat gembira atau memukau, an-nadhirin, orang-orang yang melihatnya. Pernah Pak lihat sapi kuning yang membuat bahagia? Kan kuning emas ya. Kuning Golkar kurang lah ya. Jadi kuningnya kuning emas. Saya pribadi belum pernah melihat. Ainu coklat ya, sering. Atau coklat agak kekuningan, tapi kuningnya bukan kuning yang memukau. Ini gara-gara banyak nanya jadi dipersulit. Qalu, mereka nanya lagi, ud'u lana rabbak, berdoalah engkau kepada Rabbmu untuk kami. Yubayyin lana, yang keempat kalinya, jelaskanlah kepada kami, mahi, yang bagaimana sapi yang difungsikan untuk apa? Karena nanti jawabannya tentang fungsi. Innal baqara, sungguh sapi-sapi itu. Nah ini ya, al baqara itu jadi kalau tidak ada tak marbutoh jamak, kalau ada tak marbutoh mufrad. Innal baqara bukan berarti al baqara mudzakkar, bukan, jamak. Sesungguhnya sapi-sapi itu tasyabaha, samar, alaina, bagi kami. Wa inna, dan sungguh kami, insya Allah, jika Allah menghendaki, la muhtadun, pasti kami akan mendapatkan hidayah. Nah ini namanya istisna. Istisna itu arti asalnya pengecualian. Maksud pengecualian itu disandarkan kepada Allah. Tidak mutlak mengatakan kami tidak akan tahu atau kami akan tahu, tapi dikecualikan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ya. Jadi artinya kami tahu jika Allah menghendaki, berarti kalau Allah menghendaki tidak akan tahu. Ya, itu maksud istisna, itu pengecualian. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqul, sesungguhnya dia berfirman, innaha baqaratun, sungguh sapi yang harus disembelih itu seekor sapi, la dzalulun, arti asalnya yang tidak dihinakan, maksudnya yang tidak dipekerjakan, tuthirul ard, untuk membajak tanah, ngawuluku, wala taskil harsa, tidak juga dipekerjakan untuk memberi minum atau mengairi al harsa, ladang sawah, musallamatun, yang mulus, la syiata, tidak ada belang, fiha, padanya. Jadi maksudnya warna kuningnya kuning mulus, nggak kuning campur coklat, kuning campur hitam ya. Putih campur hitam apalagi. Qalu, mereka menjawab, al-ana, sekarang, jikta, kamu datang, bil haqqi, dengan al-haq, fadzabahuha, dan lalu mereka menyembelihnya, wa makadu, dan hampir mereka tidak akan yaf'alun, mengerjakannya. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan riwayat yang panjang, tapi bukan dari orang yang thiqah. Diriwayatkan dari Ubaidah Abul Aliyah As-Suddi, ulama-ulama tafsir. Kata beliau, kesimpulannya, fiha ikhtilafum ma, banyak sekali perselisihannya. Ada yang menyebutkan ini yang dibunuh itu pembunuhnya nanti adalah keponakannya, pamannya, banyak, kacau gitu, nggak jelas. Wa dhahir, yang jelas, annaha ma'khudatun min kutubi Bani Israil,
itu diambil dari kisah-kisah orang Israel, orang Yahudi, orang Bani Israel. Kata Imam Ibnu Katsir, la nusaddiqu wa la nukadzibu. Meski boleh diriwayatkan, jangan diyakini benar, juga jangan disalahkan sepenuhnya. Udah aja kita kembali ke Al-Quran. Pokoknya ada yang terbunuh, lalu dipersengketakan siapa yang membunuhnya, lalu tanya ke Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh menyembelih sapi, nanti dari daging sapi itu dipukulkan kepada yang mati itu nanti menunjukkan siapa yang membunuhnya. Siapa yang mati, siapa pembunuhnya, di mana kejadiannya, tahun berapa, tidak penting. Karena data riwayatnya ikhtilaf. Falihada la na'tamidu 'alaiha illa ma wafaqal haqqu indana. Ma wafaqal haqqu indana. Oleh karena itu kita tidak menjadikan ini sebagai landasan. Ini ya, teori tafsir itu ketika kita menemukan ini banyak fitnah dari yang tidak tahu. Wah, di tafsir Ibnu Katsir banyak riwayat dhaif, banyak dongeng-dongeng dhaif. Iya, Imam Ibnu Katsir itu menyajikan untuk menunjukkan. Ini kata Imam Ibnu Katsir nggak perlu dijadikan pegangan, nggak perlu dijadikan fokus diskusi, bukan itu. Al-Quran itu bukan kitab dongeng, kitab sejarah dalam artian kisah. Kitab itu Al-Quran itu kitab sejarah dalam artian kitab pelajaran, dzikrun. Imam Ibnu Katsir kemudian mengutip hadis Nabi SAW yang layak untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, hadisnya memang gharib, tapi dikuatkan oleh Ibnu Abbas, dikuatkan oleh para sahabat. Kata beliau, laula anna bani Israil qalu wa inna insyaallah la muhtadun lamma utu walakin istathnau. Oh, belum yang ini. Yang sebelumnya kata Nabi SAW, innama umiru bi adna baqaratin. Sebenarnya mereka diperintah itu untuk sapi yang mana aja. Walakinnahum lamma syaddadu ala anfusihim syaddadallahu alaihim. Akan tetapi ketika mereka memberatkan untuk diri mereka sendiri, maka Allah pun memberatkan mereka. Inilah yang disebut dalam hadis larangan kathratus su'al, banyak meminta, banyak bertanya. Ada dua maknanya, ada banyak bertanya, ada banyak meminta. Kalau banyak bertanya, yaitu bukan bertanya ingin tahu, tapi mempertanyakan, mengkritisi yang ujung-ujungnya tadi wa ma kadu yaf'alun. Mereka mempertanyakan, mudah-mudahan tidak jadi mengamalkannya. Kata Allah, sembelih sapi, sebetulnya cukup sapi yang mana aja. Tapi karena mereka tidak mau mengamalkannya, sapi yang gimana? Sapi yang gimana? Sapi yang gimana? Oh, nggak ada sapinya, nggak nyambung. Nah gitu, tujuan mereka begitu. Kathratus soal ini hari ini dijadikan akhlak oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang sekuler. Kalau waris laki perempuan beda, ini nggak adil dong. Kan Allah mengajarkan adil. Nanti kan perempuan juga butuh. Nah itu pertanyaan itu pertanyaan Bani Israil ya, ujung-ujungnya sami'na wa asaina. Tahu itu ayat Quran tapi nggak diamalkan ujung-ujung. Kalau Al-Quran membedakan warga negara berdasarkan agama, Muslim, kafir, ini bagaimana? Tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ini. Itu pertanyaan itu bukan bertanya ingin tahu. Kalau bertanya ingin tahu mah, kenapa ya Pak Ustadz di dalam Islam dibedakan warga negara itu bukan berdasarkan nasionalisme, kebangsaan, tapi berdasarkan agama. Kan Ustadz nanti juga menjawab. Kalau pertanyaan mengapa? Nanti begini. Sebelum dijawab sama yang ditanya, dia sudah mengirimkan pertanyaan lanjutan.
Atau mungkin naudzubillah min dzalik ya, kita semua alami bapak yang sebagai majikan nitah ke karyawannya belum ini nanya lagi pan sok pikah keheuleuh. Itu akhlak Bani Israil. Maka dari itu ketika Nabi mengatakan Allah mewajibkan bagi kalian haji, ada sahabat yang nanya, afi kulli am, setiap tahun? Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat. Bagaimana kalau jawabannya nanti iya, wajib tiap tahun? Lama fa'alu, kamu nanti enggak bisa mengamal. Udah jangan nanya. Kalau Allah menitah satu perintah, amalkan saja. Kalau memang kurang jelas, Allah nanti jelaskan. Kalau Allah tidak menjelaskan, ya itu berarti silakan. Sesuai kemampuan kita. Jadi di sini jangan sampai kita punya akhlak kathratus su'al. Yang kedua, kata Nabi SAW, seandainya Bani Israil tidak mengatakan wa inna insyaallah la muhtadun lama'utu, mereka tidak akan berhasil menemukan sapi itu. Walakin istathnau, tapi untung mereka masih istisna. Itulah adab yang diajarkan dalam ayat Al-Quran, bukan berarti memastikan bahwa Al-Quran tidak sempurna. Kumana sabihis Sabis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuthan ahwa sanuqri'uka fala tangsa illa masyaallah. Nah itu istisna. Kami akan membacakan kepadamu, kamu dijamin tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Oh berarti ada Al-Quran yang lupa? Bukan, itu adab saja. Bahwa untuk mengatakan sesuatu jangan dimutlakkan, harus ada pengecualian yang disandarkan kepada Allah. Dan ini adalah bagian dari tauhid. Orang yang tidak istisna musyrik. Ayatnya banyak. Di surat Al-Kahfi ada 2. Satu, ketika Nabi ditanya, tahu nggak Al-Kahfi? Kata Nabi besok. Ternyata nggak kunjung turun wahyu. Maka kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kali-kali kamu mengatakan saya akan melakukan itu besok kecuali dikecualikan ayyasha Allah. Siap komo taya tukang kayunya loba orderan atau penjahit, jangan lupa mengatakan insyaallah, karena kata penjahit jelma gede wadul cenah penjahit selalu tidak tepat waktu, walau alam, ini kata penjahit. Jadi siap 2 minggu beres ya, siap insya Allah. Soalnya kita kalau nggak mengatakan siap pindah ke yang lain ya. Tapi jangan juga kemudian ngarawuk usikua karena ingin semua diterima, ternyata tidak benar juga. Yang kedua, kisah 2 orang yang punya kebun. Yang satunya mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Yang satunya ana aktsaru minka mala wa azu nafar. Saya begini karena saya pintar, lebih banyak hartanya, saya banyak karyawannya. Kamu kebunnya kecil, sedikit. Dia lupa mengatakan Masya Allah. Dan dia mengatakan di akhirnya, seandainya saya tidak musyrik. Jadi orang yang lupa mengatakan Masya Allah itu musyrik. Atau seperti ashabul qaryah di surat Al-Qalam, yang mereka lupa la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun. Besok kita akan panen besar. Mereka lupa, tidak istisna, tidak mengatakan insya Allah. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu rata dengan tanah. Sama dengan yang tadi di Ashabul Kahfi kan, dia lupa mengatakan Masya Allah, insya Allah, rata dengan tanah kebun. Tidak mustahil ada musibah yang menimpa kita itu karena kita
lupa istisna, lupa menyandarkan kepada Allah. Hati-hati ya. Ya minimalnya inilah pentingnya kita rutin berzikir Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah ya. Gening Bapak sudah sehat, atuh pakai obat ini. Nah itu orang musyrik itu. Alhamdulillah wasilahna obat ieu dengan kehendak Allah sembuh. Itu diantara adab yang tidak boleh dilupakan. Bani Israel saja tidak melupakan itu, nu kafir. Ya, masa kita melupakan? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.